di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga kita tetap Allah anugerahkan kesehatan ya, memasuki bulan Ramadan maghrib nanti. Sekarang jam berapa? Jam 8:13 waktu Indonesia bagian Parung ya, Jawa Barat, Bogor, West Java, Indonesia. Beberapa jam lagi kita masuki satu Ramadan ya, malam Kamis atau tenggelamnya matahari di waktu senja hari Rabu ini, itu menandai satu Ramadan dan kita mulai taraweh insya Allah. Dan inilah mungkin video terakhir yang saya akan reaksi sebelum masuki bulan puasa. Ini dari Rocky Gerung Official. Subscribernya 1.520.000, berarti banyak peminatnya ya dibanding channel saya yang 375.000. Ya alhamdulillah ya, sudah dalam seminggu ini naik 2.000 subscriber ya, ketika saya fokus ngomong politik ya. Tapi nanti bulan Ramadan apa saya harus ngomong politik ya, pengennya sih ngapalin Quran sebulan itu ya. Dulu tahun 2010 waktu umur saya 49, saya nyoba ya, mengetes kekuatan mental saya. Itu satu hari saya 3 kali khatam Al-Quran, 3 hari sekali khatam Al-Quran. Jadi sewaktu bulan puasa itu saya 10 kali menghatamkan Al-Quran. Setiap 3 hari hatam sampai selesai Ramadan itu 10 kali. Ternyata bisa ya, bukan hatam 1 kali setahun, sebulan nggak? Sebulan 10 kali, coba diusahakanlah ya, 10 kali. Dan sekarang saya tidak akan menghatamkan Quran, saya akan menghafal Quran selama sebulan. Ya paling nggak sejuz atau 2 juz ya, insya Allah. Sengaja bocorkan data TPPU 349 triliun ke media. Apa berani DPR hajar Mahfud MD? Ini saya belum baca, 14 menit 8 detik ya. Kita reaksi ya. Sebenarnya saya segen bikin video kayak gini, itu lebih enak saya ngomong sendiri, gagasan sendiri. Kalau ini kan kita merespon orang ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Bismillah. Halo, apa kabar?
kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, akhirnya kita tahu juga apa yang terjadi sebenarnya di belakang ini, ribut-ribut. Harusnya Hersu bin Arif sebagai seorang muslim, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika dia memulai YouTube-nya. Kenapa? Lah yang nonton kan banyak orang Islam. Masa kalah sama Haji Agus Salim? Haji Agus Salim, pahlawan nasional kita, waktu mendarat di pesawat terbang dan banyak yang nyambut. Padahal Jepang itu, Tokyo itu bukanlah negara muslim atau banyak penyembah matahari. Dia bilang di tangga pesawat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kaget, kenapa kok ucap salam ya Agus Salim? Ya saya ingin tahu siapa yang di antara yang nyambut, yang hadir itu orang Islam tuh. Begitu Hersu, mulai besok, mulai sekarang nih, saya saran Hersu bin Arif itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihadapi kan bukan hanya Rocky Gerung, lah saya juga doakanlah saya sebagai seorang muslim ya, lewat YouTube antum, ngerti antum nggak? YouTube Anda lewat Rocky Gerung official gitu. Ya, orang non muslim nggak usah jawab. Sebagaimana kalau misalnya Rocky Gerung bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu misalnya, kita nggak usah jawab Assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab waalaikum gitu kata Rasulullah. Kalau kita non muslim mengucapkan salam, jawabnya waalaikum, sebagaimana kamu juga begitu. Jangan dijawab, jangan didoakan ya warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai besok saya usul, awas saya lihat lagi. Nanti setiap saya komentari saya ngomong lagi, kalau besok enggak ucapkan salam muslim, muslim identitas tunjukkan, politik identitas sebagai muslim. Jangan 0% aja yang diurusin. Nanti lama-lama nilai Islamnya jadi 0 nih. Ya, mohon maaf lahir batin, mau puasa. 300 triliun yang disebut Pak Mahfud MD, dan kita mulai dapat gambaran bagaimana posisi DPR, posisi partai-partai politik setidaknya tercermin itu dari rapat kerja antara Komisi 3 dengan PPATK yang berlangsung kemarin ya, karena harusnya Pak Mahfud MD itu datang kemarin hari Seninnya harusnya, tapi kan batal, jadi yang dipanggil akhirnya Kepala PPATK. Dan saya melihat di situ bahwa hampir semua ini kompak ini DPR melihat bahwa yang jadi masalah ini Pak Mahfud MD gitu, yang tidak punya kewenangan sebenarnya membocorkan itu. Kira dipersoalkan bukan soal prosedur, jadi memang. Nah, coba kita lihat bagaimana ya beberapa video sebelumnya Rocky Gerung selalu muji ya Mahfud MD sebagai semacam Mr. Blower lah, sebagai apalah. Ya. Sekarang ternyata di DPR itu Mahfud dicecar kata Hersu ya. Nggak berwenang mengungkapkan persoalan itu. Sayang Mahfud nggak datang, sebenarnya sengaja itu nggak diundang untuk Mahfud nggak ditandatangani. Sebab kalau Mahfud datang habis dia di DPR. Mungkin DPR tersinggung kenapa nggak lapor mereka. Kan kalau PPATK lapor ke Komisi 3 itu bisa jadi transaksi juga. Siapa yang mesti dipanggil, siapa yang mesti di highlight. Kan itu kira-kira. Jadi kalau saya bayangkan misalnya sekarang gini aja, Pak Mahfud harus dipanggil lagi. Masa tinggal manggil seorang Mahfud DPR nggak berani, Komisi 3 ya toh? Jangan terlalu prejudice gitu Rocky Gerung, bahwa kalau nanti dipanggil nanti ada transaksi tuker tambah apa istilahnya ya nggak usah. Kalau Pak Mahfud memang laki-laki sejati, gentleman, diundang datang terus berjuang atau berkelahilah di situ ya. Tempo hari dikepruk sama orang lain soal Sambo dan soal KM 50, mati kutu juga tuh Mahfud MD. Apa perlu Kompolnas itu dibubarin kalau surat-surat Anda nggak dijawab oleh Kompolnas, surat dari Menko Polhukam nggak bisa jawab tuh Mahfud MD. Jadi Mahfud MD perlu dihadirkan ya sebagai terdakwa dalam tanda petik di Komisi 3 di DPR dan ditanya tentang tentang transaksi mencurigakan 349 triliun. Jangan ngomong di media, di forum resmi dong. Di lembaga negara kan perlu katanya dihormati ya toh?
Ivan yang ya mungkin integritasnya rada benar itu, dia menganggap bahwa mending dibocorin lewat Mahfud tuh, karena Mahfud juga ex officio adalah apa namanya komite di situ kan. Ya, ketua komite tidak pencegahan dan pemberantasan TPPU namanya. Ya. Ya kalau integritasnya bisa dipertanggungjawabkan Ivan tuh ya harus pertama-tama ke DPR dong, nggak ke Mahfud terus sengaja Mahfud semacam DPR bayangan, DPR tandingan. Jadi kalau begitu kan sama kira-kira dengan apa? Katanya kalau relawan Jokowi itu ketika Jokowi jadi presiden nggak ada lagi buzzer, itu harus sudah menjadi terlembagakan gitu kan. Tapi kan ternyata buzzer itu masih ada, gitu. Sekarang Ivan sebagai ketua PPATK salurannya kan harusnya ke DPR ya, mengungkapkan segalanya sebagai lembaga resmi. Tapi dia membocorkannya ke Mahfud, alasannya dia ketua komite pengawasan itu tadi. Terus Mahfud membocorkannya ke mana? Ke publik ya. Dan dia semacam berfungsi sebagai buzzer akhirnya kan? Ya nggak? Untuk kepentingan siapa? Bukan untuk kepentingan publik sebenarnya, untuk kepentingan pertama-tama kepentingan Mahfud. Mungkin ya ada kepentingan publik, tapi pertama-tama yang paling untung adalah Mahfud dapat panggung dan dapat menjadi dapat simpati dari civil society dan dipuja-puji terus-menerus oleh Rocky Gerung ya kan, soal manuver-manuver Mahfud yang independen itu, katakan begitu dalam tanda petik. Padahal Rocky Gerung lupa bahwa kaki asli dari Mahfud adalah di istana. Ya, TPPU tindak pidana pencucian uang itu. Jadi sebetulnya ini kan cuma soal kita sebut aja seksinya isu ini. Jadi kalau ternyata PPATK memilih membocorkan itu pada Pak Mahfud, atau bukan membocorkan, sebetulnya adalah hak Pak Mahfud untuk mengetahui keadaan itu, lalu Mahfud membocorkan itu pada pers, itu menunjukkan bahwa memang ini disengaja untuk diucapkan. So kalau lewat DPR itu kan prosesnya lama tuh, dan DPR itu fraksinya macam-macam. Jadi nggak juga ya, harus sabar dalam demokrasi kan. Semua ya buat apa kalau memang budaya demokrasi belum terbentuk, tapi secara institusi kan kita punya institusi demokrasi seperti lembaga-lembaga yang sudah dibentuk. Ya kalau kita nggak langsung bikin atau langsung membentuk budaya demokrasi karena alasannya melalui DPR lama, loh terus kapan kita mulainya kan gitu. Nanti semua pejabat itu ngomong enak aja, sesuai dengan selera dia, mentang-mentang dia pejabat negara seperti Mahfud MD, gitu. Gimana tuh Bang Rocky? Apa nggak kita mendudukkan kembali bahwa kita negara demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi itu juga harus diterapkan, ada legislatif, yudikatif, dan lain-lain itu. Termasuk katanya pilar demokrasi yang keempat adalah pers. Ya, tapi sebelum pers kan ada lembaga demokrasi yang lain. Atau memang DPR dibubarkan saja, yang cukuplah cukuplah Menteri Menko Polhukam ngurusin negara ini misalnya ya. Nggak usah ada pengawasan dari DPR. DPR juga didukung oleh partai-partai pendukung pemerintah, dan pemerintah Pak Jokowi bilang nggak ada oposisi. Ya, tapi ucapan-ucapan bahwa tidak ada oposisi negara demokrasi ya kan bukan berarti terus presiden, lembaga presiden harus dibubarkan kan. Ya itu kita perbaiki bersama-sama ya, termasuk kelakuan manuver-manuver Mahfud ini juga mencurigakan sebenarnya. Sebagaimana dia melakukan manuver waktu penghitungan di Bawaslu di KPU, bolak-balik ke KPU, Mahfud waktu itu juga mencurigakan. Itu terlalu aktif orang itu sejak dulu. Terus dia aktif mengkoordinasikan pembubaran FPI karena dia Menko Polhukam dan minta di surat dari Pak Presiden bubarlah FPI karena inisiatif dari Mahfud. Ini orang memang terlalu banyak inisiatifnya ya toh. Dan kita harus cegah itu manuver-manuver yang kira-kira tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mentang-mentang ada pers, nggak semua terus dibocorkan ke pers kan? Nggak semua yang kita ketahui harus diceritakan kepada orang lain, kan gitu kata orang bijak. Kelihatannya DPR cemburu aja bahwa yang pertama kali tahu isu itu adalah Pak Mahfud, dan Pak Mahfud kan memang ada di situ, jadi dia pasti tahu lah. Jadi kalau DPR protes sekarang itu, ini prosedurnya apa? Kan nggak ada fungsi PPATK ini atau KPPU itu untuk membocorkan itu, karena ini ada rahasia negara tuh. Di mana rahasianya?
kalau betul-betul udah tercium bau korupsi di situ, atau bau penyelewengan, atau bau manipulasi. Jadi Ivan ini sebagai kepala PPATK juga terdesak sebetulnya. Padahal sebetulnya kalau kita ingat dari awal memang dia niat kok untuk membocorkan itu kepada Pak Mahfud. Jadi terlihat bahwa kebakaran jenggot di DPR tuh. Ya. Kecuali ini memang hal yang dari awal mau disodorkan ke DPR. Jadi kita mesti anggap bahwa PPATK juga nggak percaya lagi pada DPR untuk hal yang bersifat strategis. Jadi terpaksa dia pakai Pak Mahfud, dan Mahfud menangkap itu. Mahfud juga merasa bahwa kalau lewat saya itu pasti lebih efisien untuk menimbulkan kehebohan. Kalau di DPR kan ya saling tutup menutupi lah. Karena itu kita juga mencurigai ini 360 T ini juga sangat masuk akal kalau terlibat di situ partai-partai yang mencuci uang di situ, dan partai-partai itu punya fraksi di DPR atau punya kursi. Satu alasan yang masuk akal ya, kalau DPR marah kata Rocky Gerung atau cemburu istilahnya, kemungkinan fraksi-fraksi yang di DPR itu juga melakukan transaksi dan melakukan pencucian uang di di mana tadi, di Kemenq atau di bea cukai atau di pajak ya. Ya mungkin juga ya. Ya karena uang korupsi itu bisa mengalir kemana-mana, sampai jauh itu bisa sampai ke istana, ya ke DPR, ke MPR, ke DPD, ya kan? Ya memang negeri ini yang kalau kata Indonesianis dari Amerika itu, Jeffrey Winters, Indonesia itu memang dikuasai para maling. Kalau nggak dikuasai maling, nggak diambil uangnya itu oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, itu kita memang sedang atau kita akan sejahtera ya. Nah ini masalahnya ini, menghilangkan maling-maling yang kemudian mencuci uang, itulah ya yang didetek oleh PPATK, dan kemudian menjadi persoalan bersama sebenarnya. Dan ya kita yakin ya Mahfud itu cuma hanya memetakan persoalan, dan dia nggak bisa menyelesaikan persoalan kasus skandal 349T itu, dan hanya menguntungkan dirinya sendiri. Dia punya poin, dipersepsi oleh publik sebagai orang yang semacam pahlawan karena membela kepentingan publik melawan penyelewengan yang atau pencucian uang yang 349T. Kesimpulannya, kasus ini sengaja diungkap oleh Mahfud, dan dia mau mendapatkan data-data dari Ivan Yustia Vandana, Ketua PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan, itu sebenarnya menurut saya untuk kepentingan Mahfud sendiri sebagai seorang politisi, bukan seorang akademisi. Di DPR itu mereka marah sama-sama itu kan. Jadi ini cuma hipotesis sudah kita terangkan. Lain kalau misalnya hal yang sangat substansial, kan mestinya DPR mengatakan oke, terima kasih kami sudah dibantu sehingga publik langsung mengetahui, tinggal sesi ke kami lah laporan itu. Kan mestinya begitu DPR kan. Masa dia jadi arogan, mesti lapor ke dia dulu tuh. Padahal kita tahu. Ya Rocky Gerung juga nggak usah arogan ngajari cara DPR ngomong. DPR kan orang-orang yang pintar juga, Mas Rocky. Itu nggak semua harus sampean edit omongan orang-orang DPR. Kan DPR punya style sendiri, punya pengalaman hidup sendiri sebagai politisi, ada yang kawakan di situ gitu. Dan mereka juga bermain dengan caranya sendiri, nggak harus semua ngikuti langgam dan style ya, ucapan-ucapan seperti Rocky Gerung ya nggak? Ya nggak penonton omongan saya. Sebagai saya juga nggak mungkin saya ngikuti Rocky Gerung gayanya, dan Rocky Gerung juga nggak mungkin ngikuti gayanya Subono Arif ya kan, gitu. Jadi biarkanlah DPR dengan caranya dia melakukan ekspresi-ekspresi atau artikulasi politiknya DPR itu dengan gaya yang mungkin ya, tidak disetujui oleh Rocky Gerung. Tapi ya nggak usah dia ajari ya. Jangan terkesan juga Rocky Gerung itu arogan karena ingin mengajari respon intelektual atau respon politis seorang anggota DPR itu harusnya begini menghadapi data-data dari Ivan Yustia Vandana, Kepala PPATK. Kombinasi dari partai-partai yang ada di situ dengan mudah bersepakat untuk memeras kembali tokoh-tokoh yang dilaporkan oleh PPATK. Kan begitu yang sering terjadi itu. Begitu dia tahu, dia terus balik. Kan itu nggak benar lah itu. Dan itu udah bagus lah Mahfud yang menjadi sahabat masyarakat sipil. Saya nggak setuju. Mahfud bukan sahabat masyarakat sipil karena dia main dua kaki. Dan orang yang main dua kaki seperti Mahfud, satu di istana, satu di masyarakat sipil, dan kata Rocky Gerung, kalau ada perubahan-perubahan mendasar, maka kaki Mahfud itu adalah yang cepat melangkah ke masyarakat sipil. Nah itu yang sebenarnya
diinginkan oleh Mahfud MD. Dia bisa diterima di seluruh alam, di kekuasaan dia diterima, di masyarakat sipil diterima, yang penting dirinya itu selamat dan dirinya dipersepsi sebagai orang yang berjasa di kalangan civil society. Tapi kita tahu ya siapa Mahfud track record sebenarnya, ya Kak? Oke, tapi yang menarik ini soal lapor-lapor, karena tadi justru ada pertanyaan. Saya ingin tanya dari Arteria Dahlan, dia menanyakan, ini datanya banyak sekali, kenapa ya kasus ini tidak yang kok nggak ada yang terungkap, kata dia begitu. Dia malah mencurigai jangan-jangan justru data-data PPATK itu dipakai oleh para penegak hukum untuk meras orang-orang yang bermasalah itu justru begitu. Tapi sementara Anda juga lihat ini kemungkinan juga dipakai transaksi DPR juga. Ya kita tahu lah, ini kalau Komisi 3 kan udah terkenal lah itu mau main-mainin kasus atau tukar sama kasus lah. Jadi udah betul itu PPATK itu bocorin ke publik melalui Pak Mahfud, karena Mahfud nggak mungkin meres orang yang dilaporin oleh PPATK kan Mahfud orang yang berpikir reputasi politik masih panjang. Nah itu dia ingin bersahabat dengan masyarakat sipil tuh. Jadi kita dorong aja Mahfud supaya perkuat aja reperkusinya agar orang paham bahwa ini kasus yang Kita heran ya dengan posisi intelektual Rocky Gerung yang selalu memberikan harapan-harapan besar terhadap Mahfud dan ingin Mahfud itu kembali kepada masyarakat sipil setelah dia membiarkan pembunuhan 6 orang dan tidak dikecam dari aparat negara kepada 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab. Itu poin itu yang membunuh, menumpahkan darah. Itulah catatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, dan bagian pemerintah adalah Mahfud di situ sebagai Menko Polhukam, dan dia juga membubarkan dengan cara yang menurut orang-orang itu tidak sah, tidak pantas, tidak ada alasan yang cukup untuk membubarkan Front Pembela Islam dan HTI. Itu catatan Mahfud, gitu. Pembunuhan dia tidak dikecam, 6 orang dibunuh. Coba yang dibunuh itu misalnya saudara-saudaranya dari Rocky Gerung, kakaknya dibunuh, adiknya dibunuh oleh aparat negara. Rocky Gerung juga membiarkan itu, tidak mengecam pembunuhan itu, tidak mengecam Mahfud, malah sekarang didorong-dorong untuk menjadi sahabat masyarakat sipil. Saya tidak mau. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Kenapa 6 orang itu dibunuh? Siapa yang membunuh? Siapa yang di atas pembunuh itu siapa? Apakah Sambo? Apakah Fadil Imron? Atasan dari Yusmin dan Fikri Ramadan itu yang kemudian divonis lepas. Divonis lepas, pembunuhannya itu diakui sebagai tindakan pidana dan kejahatan, dan divonis lepas tidak bisa dipenjara karena mereka katanya 2 orang polisi, yang satu itu mati sebelum diadili. Itu katanya mereka polisi itu menurut vonis hakim itu adalah membela diri. Tapi yang mati sudah terlanjur 6 dengan 19 peluru di tubuh 6 anak-anak muda di bawah 30 tahun itu. Dan Mahfud dalam konteks ini, dalam kasus ini, itu berdiam diri saja, dan seakan-akan berdiam diri adalah berarti membenarkan pembunuhan 6 anak muda itu. Dan Rocky Gerung selalu memuji-muji Mahfud MD yang sudah melakukan kesalahan politis ya, dalam sejarah politik Indonesia modern. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tercuah di semesta fasbir sobron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.